Manusia berjalan, zaman berlari. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Selamat datang di video kami. Selamat menyaksikan bersama Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota. Ada Alia Lutfia. Halo, saya Alia Lutfia. Selanjutnya ada Neng Nur Lailasari. Halo, saya Neng Nur Lailasari. Dan yang terakhir ada Kirana Leoni Putri. Halo, saya Kirana Leoni Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi. Untuk kalian yang mau mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kepemimpinan dalam organisasi, kita bahas terlebih dahulu nih, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari ilmu manajemen. Tanpa adanya kepemimpinan, tidak mungkin suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu aktivitas untuk mengarahkan anggota organisasi untuk melakukan kinerja yang telah ditugaskan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama demi kepentingan organisasi. Selanjutnya ada teori komprehensif yang dihasilkan dari studi Oerstед pada tahun 1940, mengidentifikasi dimensi yang independen dari perilaku pemimpin. Studi tersebut mempersempit daftar menjadi 2 yang pada dasarnya sangat diperhitungkan sebagai perilaku oleh para karyawan, yaitu yang pertama, memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seorang yang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja dan menghargai perasaan mereka. Selanjutnya, ada unsur-unsur kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Sebab unsur-unsur tersebut akan menggerakkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang handal. Selanjutnya, ada 5 fungsi kepemimpinan menurut Siagian. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ketiga, pimpinan selaku komunikator yang efektif. Yang keempat, mediator yang andal khususnya dalam hubungannya ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. Yang kelima, pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Selain adanya unsur dan fungsi kepemimpinan dalam organisasi juga mempunyai prinsip. Adapun prinsip kepemimpinan dalam organisasi menurut Robert M. Palmer dan Jared L. Black dalam bukunya yang berjudul The Leadership Advantage, prinsip yaitu yang pertama mulai dari atas. Nah, yang kedua, tautkan pengembangan kepemimpinan langsung dengan bisnis dan memberi hasil. Nah, ada juga yang ketiga, membangun strategi kepemimpinan terpadu. Adapun yang keempat, konsisten dalam mendorong pelaksanaan program kepemimpinan dan praktek. Yang kelima, pemimpin dan organisasi mempertanggungjawabkan atas hasil yakni pengembangan dan bisnis. Dan prinsip dalam kepemimpinan dalam organisasi juga mempunyai gaya atau cara kepemimpinan. Menurut Miftah Toha, gaya kepemimpinan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada gaya kepemimpinan kontinum, yaitu gaya yang digunakan dengan otoritasnya menunjukkan dengan gaya demokratis. Yang kedua, adanya gaya managerial grade, yaitu gaya yang mengidentifikasikan gaya yang diterapkan dalam manajemen. Dalam kepemimpinan dalam organisasi, ada kepemimpinan yang karismatik dan transformasional. Ada juga yang namanya kepemimpinan autentik. Kepemimpinan yang melayani. Kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan sebagai sebuah proses. Tantangan bagi membangun kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang diambil oleh individual. Orang yang ingin menjadi pemimpin adalah mereka yang dapat membentuk persepsi bahwa mereka cerdas, menarik, mahir, kerja keras, konsisten. Substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Substitusi menggantikan kebutuhan seorang pemimpin atau kemampuan menciptakan struktur,
menetralisir menjadikan tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Yang terakhir, kepemimpinan secara online. Pemimpin harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan dan pesan digital yang akan disampaikan atau dijalankan. Negosiasi secara online dapat terhalang jika level kepercayaan yang dimiliki rendah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.